Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Purwoko, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, serta dalam hal ini sebagai dosen pembimbing 1 dalam penulisan tugas akhir ini. Begitu juga dengan Bapak Hendri Sutrisno, STMT, selaku dosen pembimbing 2. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Insinyur Azwanil Mala, MT, selaku dosen penguji 1, dan Ibu Fitriana Meilasari, SSI, MT, selaku dosen penguji 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Zalil Aswar Harahap, NIM D11011-31022, akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Perencanaan Reklamasi pada PIT B2 Bukit 7B PT Antam Persero Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kalimantan Barat di Rotayan Kabupaten Sanggau. Latar belakang, PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kalimantan Barat merupakan perusahaan yang bergerak pada penambangan komoditas bauksit. Sistem penambangan yang dilakukan oleh PT Antam adalah tambang terbuka atau open pit yang diawali dengan pembersihan lahan atau land clearing, pembongkaran dan pengambilan overburden, serta pengambilan dan pemuatan biji bauksit atau ore getting. Dampak lingkungan dari segala aktivitas ini antara lain adalah menurunnya produktivitas tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, adanya pergerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, serta adanya perubahan iklim mikro. Dalam hal ini, reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Dengan adanya kajian tentang reklamasi lahan bekas tambang PT Antam UBP Bauksit Kalimantan Barat, diharapkan lahan bekas tambang tersebut nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi. Yang kedua, berapa volume tanah pucuk atau topsoil yang dibutuhkan serta analisis tingkat kesuburannya. Ketiga, bagaimana rancangan timbunan serta kestabilan lereng yang aman pada area reklamasi. Yang keempat, bagaimana mengendalikan erosi yang diakibatkan air limpasan atau runoff pada area reklamasi. Yang kelima, bagaimana perencanaan kegiatan revegetasi meliputi pola penanaman, serta jenis dan jumlah tanaman yang dibutuhkan. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan usaha kegiatan reklamasi lahan bekas penambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tujuannya yang pertama menentukan rencana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi. Yang kedua menentukan jumlah volume tanah pucuk yang dibutuhkan serta analisis tingkat kesuburannya. Tujuan yang ketiga menentukan rancangan timbunan dan kestabilan lereng yang aman pada area reklamasi. Yang keempat melakukan pengendalian erosi akibat air limpasan dengan pembuatan sistem penyaliran atau drainase pada area reklamasi. Dan yang kelima, merencanakan kegiatan revegetasi meliputi pola penanaman serta jenis dan jumlah tanaman. Batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian dilakukan pada PIT B2 Bukit 7B PT Antam UBP Bauksit Kalimantan Barat di Rotayan dengan luas area 92.000 meter pangkat 2 atau 9,2 hektar.
Yang kedua, penelitian tidak membahas produktivitas alat yang digunakan dalam kegiatan reklamasi. Batasan masalah yang ketiga, penelitian tidak membahas mengenai rencana biaya reklamasi. Dan yang keempat, pembahasan tidak berkaitan dengan kriteria penentuan keberhasilan proses reklamasi. Gambaran daerah penelitian. Lokasi PT Aneka Tambang Persero Tbk UBP Bauksit Kalimantan Barat di Rotayan yang merupakan tempat penelitian terletak di Dusun Piasak, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kota Sanggau terletak di tepi Sungai Kapuas sejauh kurang lebih 80 km jarak lurus dari sebelah timur kota Pontianak. Sebelum jembatan Tayan dibangun dan diresmikan, transportasi untuk menyeberang Sungai Kapuas adalah klotok, ponton, dan kapal feri bagi penumpang yang membawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Namun setelah jembatan Tayan telah diresmikan pada tanggal 22 Maret 2016, maka waktu tempuh penyeberangan Sungai Kapuas hanya berkisar kurang lebih 10 menit saja. Jadi dari Pontianak ke lokasi penelitian, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar kurang lebih 3 jam. Berikut adalah peta layout PT Antam Tbk UBP Bauksit Kalimantan Barat di Rotayan. Topografi dan morfologi. Topografi secara umum Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dengan sedikit berbukit. Sebagian besar daerah daratannya berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Morfologi Yuktayan terdiri dari 3 kelompok, yaitu dataran aluvial, perbukitan bergelombang, dan perbukitan terjal. Geologi dan endapan. Geologi, batuan metamorf, batuan vulkanik, batuan intrusif, batuan intrusi, batu pasir, serta lempung merupakan kerangka geologi di daerah Kabupaten Sanggau. Keadaan endapan bauksit tersebar secara horizontal atau lateral ditutupi oleh lapisan tanah penutup atau overburden dengan ketebalan rata-rata 1,45 sampai 4,35 meter dan tebal dari ore bauksit 1,35 meter sampai 4,65 meter. Klimatologi daerah penelitian. Iklim di daerah PT Antam Tbk UBP Bauksit Kalimantan Barat di Rotayan adalah iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dalam setiap tahunnya. Seperti kebanyakan daerah di Indonesia, daerah penambangan bauksit PT Antam UBP Bauksit Kalimantan Barat, khususnya di Bukit 7 Pit B, karena dilewati garis khatulistiwa, daerah ini memiliki suhu udara yang tinggi, disertai kelembapan yang tinggi pula. Temperatur udara tertinggi mencapai suhu 38 derajat Celcius, sedangkan yang terendah mencapai suhu 22,6 derajat Celcius dengan rata-rata 25 sampai 28 derajat Celcius. Dasar hukum pada pelaksanaan reklamasi. Ada beberapa dasar hukum dalam upaya pelaksanaan reklamasi yang dilakukan dalam usaha pertambangan. Selanjutnya, teori penunjang penelitian. Yang pertama, soal reklamasi. Pengertian reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Perencanaan. Untuk melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sasaran sesuai dengan yang dihendaki. Dalam hal ini reklamasi harus disesuaikan dengan tata ruang. Perencanaan reklamasi harus sudah disiapkan sebelum melakukan operasi penambangan dan merupakan program yang terpadu kegiatan operasi penambangan. Tahapan pelaksanaan reklamasi antara lain persiapan lahan meliputi pengamanan lahan bekas tambang, pengaturan bentuk lahan reklamasi atau landscaping, perancangan lereng yang aman, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengolahan tanah pucuk, serta kegiatan revegetasi atau penanaman kembali atau pemanfaatan
lahan bekas tambang untuk tujuan lain sesuai program yang telah ditentukan. Pengaturan bentuk lahan. Lereng, menurut bahasa lereng adalah permukaan bumi atau tanah yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Bidang pertambangan khususnya tambang terbuka selalu terlibat dengan masalah lereng, baik yang buatan atau oleh kerja manusia maupun yang asli atau lereng alami. Stabilitas lereng. Kemampuan lereng sangat dipengaruhi oleh kuat geser tanah untuk menentukan kemampuan tanah menahan tekanan terhadap keruntuhan. Adapun maksud analisis stabilitas lereng adalah untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial. Analisis stabilitas pada permukaan tanah yang miring ini disebut analisis kestabilan lereng. Terasering merupakan bangunan atau bentuk yang dibuat untuk memotong panjang lereng sehingga memperkuat dan mendukung kekuatan lereng lahan. Ada berbagai macam bentuk teras ring. Yang pertama teras datar, yang kedua teras kredit, teras bangku, teras bulu dan pematang, selanjutnya teras kebun, dan teras individu. Curah hujan. Metode analisis intensitas curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode extreme value EJ Gamble, di mana curah hujan rencana atau XT sama dengan X aksen ditambah SD per SN dikali YT dikurang YN. Untuk menentukan intensitas curah hujan menggunakan rumus Monod B. Catchment area merupakan suatu areal atau daerah tangkapan hujan di mana batas wilayah tangkapannya ditentukan dari titik-titik elevasi tertinggi sehingga akhirnya merupakan suatu poligon tertutup yang mana polanya disesuaikan dengan kondisi topografi dengan mengikuti kecenderungan arah gerak air. Untuk debit limpasan, air limpasan disebut juga air permukaan, yaitu air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Perhitungannya dengan menggunakan rumus Q sama dengan 0,278 kali C dikali I kali A. Saluran air atau paritan, parameter geometri saluran air yang berbentuk trapesium yang umum digunakan dengan penampang hidrolisis optimum. Luas penampang basah saluran, jadi dari hidrolisis, kedalaman aliran, lebar saluran, kemiringan dinding saluran, serta kecepatan aliran. Analisis tanah pucuk. Analisis terhadap tingkat kesuburan tanah lapisan topsoil merupakan langkah yang dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dan sifat kimia yang terdapat pada lapisan topsoil. Evaluasi status kesuburan tanah dilakukan menggunakan kriteria dari Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1986 berdasarkan beberapa parameter kimia tanah yang menjadi tolak ukurnya, yaitu kapasitas tukar kation atau KTK, pH, dan C organik. Berikut merupakan tabel kriteria penilaian tingkat kesuburan tanah yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1986. Selanjutnya revegetasi. Dalam pekerjaan revegetasi ada berbagai macam kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, penyusunan rancangan teknis tanaman, persiapan lapangan, penentuan jenis tanaman, pengadaan benih dan pembuatan persemaian, pelaksanaan penanaman, serta pemeliharaan tanaman. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih adalah descriptive analysis. Adapun pengertian dari metode descriptive analysis menurut Sugiono tahun 2009 adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu karena peneliti akan memberi gambaran secara aktual mengenai kondisi di lapangan sesuai dengan fakta mengenai perencanaan reklamasi,
Dalam hal ini tahap operasi produksi di Bukit 7B, PIT B2 melalui pengamatan dan wawancara di lapangan. Berikut adalah diagram alir penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Lahan yang menjadi tempat penelitian adalah PIT B2 Bukit 7B, PT Antam, Unit Bisnis Tambangan Bauksit Kalimantan Barat, Birotayan. Berdasarkan peta kemajuan tambang tanggal 27 September 2019, lahan bukaan tambang Bukit 7B adalah 680.000 meter kuadrat atau 68 hektar. PIT B2 yang merupakan tempat penelitian memiliki area seluas 92.000 meter kuadrat atau 9,2 hektar yang berada pada elevasi 13 sampai 37 meter di atas permukaan laut. Area PIT B2 terdiri dari timbunan tanah penutup atau perbukitan yang dihasilkan dari proses penambangan dan beberapa titik yang belum dilakukan perataan dan pemadatan dengan beda elevasi 24 meter antara titik tertinggi dan terendahnya. Dan dari titik tertinggi dari disposal serta area backfill atau mine out yang rendah sekitarnya. Ada perbedaan elevasi 24 meter. Kondisi PIT B2 sebelum melakukan pembukaan lahan dan kegiatan penambangan dapat dilihat pada gambar peta citra satelit berikut. Berikut adalah peta citra satelitnya. Ini adalah peta Bukit 7B, layout 7B. Tempat penelitian ada di sekitar section 2. Tempat penelitian lahan reklamasi berada di section 2. Selanjutnya, penataan lahan reklamasi. Overburden. Tanah penutup atau overburden merupakan material yang akan ditimbun dan dibentuk sebelum dilakukan penebaran tanah pucuk atau topsoil. Volume overburden yang digunakan dalam penimbunan dan penataan lahan dihitung menggunakan bantuan software Mindscape versi 5.7 yang berdasarkan bentuk lahan yang direncanakan. Jadi, penataan lahan dilakukan mengikuti dengan topografi sekitar lahan. Dari perhitungan yang didapat diketahui bahwa volume material timbunan tanah penutup untuk penataan bentuk lahan reklamasi PIT B2 Bukit 7B sebesar 279.776 meter pangkat 3 dalam bentuk bank meter. Ini merupakan gambar dari hasil perhitungan menggunakan Mindscape. Selanjutnya, topsoil. Volume topsoil yang tersedia pada PIT B2 ditimbun pada area seluas 1.300 meter pangkat 2 dengan volume timbunan sebesar 2.058,5 meter pangkat 3. Tanah pucuk yang direncanakan pada lahan reklamasi ditebal dengan ketebalan 40 cm atau 0,4 meter. Jumlah volume topsoil yang dibutuhkan untuk penataan lahan reklamasi dapat dilihat pada tabel berikut. Adalah tabel kebutuhan topsoil dengan total luas area 9,2 hektar. Volume topsoil yang dibutuhkan adalah 38.749,8 meter pangkat 3. Dari jumlah kebutuhan dan volume ketersediaan yang ada di area PIT B2, maka jumlah topsoil yang akan digunakan masih kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan lahan. Untuk itu, kebutuhan yang akan ditebar pada PIT B2 akan diambil pada tumpukan seluas 1,2 hektar yang berada di area PIT B1 dengan jarak kurang lebih 250 meter dari tempat penelitian. Ini merupakan lokasi PIT B2 sebelum didesain dalam lingkaran hitam. Selanjutnya, geometri dan stabilitas lereng.
Data yang didapatkan dari Satuan Kerja Geologis Departemen Quality Control PT Antam merupakan data uji kuat geser atau triaxial test. Dari data ini diketahui bahwa harga kohesi yang terdapat pada tanah area reklamasi sebesar 39,667 kN per meter kuadrat, sudut geser dalam sebesar 42,786 derajat, dan berat jenis atau unit weight sebesar 13,61 kN per meter pangkat 3. Dari data uji kuat geser ini, dengan menggunakan parameter tersebut dilakukan simulasi terhadap kestabilan lereng untuk mengetahui faktor keamanan atau FK lereng dengan menggunakan software slide versi 5027. Setelah melakukan simulasi terhadap tinggi dan kemiringan lereng yang berbeda, didapatkan hasil bahwa lereng dengan ketinggian lebih dari 10 meter harus memiliki kemiringan lebih landai dari 40 derajat. Berikut merupakan tabel simulasi faktor keamanan dilakukan terhadap sudut dan tinggi lereng yang berbeda. Geometri timbunan yang dirancang pada ketinggian 20 meter dalam bentuk dua tingkat timbunan atau dua lereng dengan tinggi setiap bench 10 meter dan kemiringan setiap lereng sebesar 30 derajat. Dengan bagian panjang teras 10 meter, didapatkan besar sudut keseluruhan atau overall slope sebesar 24 derajat dan faktor keamanan 1,8, yang berarti kondisi lereng dalam keadaan aman. Ini merupakan gambar perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan software slide dengan menggunakan metode Bishop. Untuk terasering yang dibuat untuk usaha memotong panjang lereng dan memperkuat lereng, jenis terasering yang direncanakan adalah teras bangku dengan panjang teras 10 meter. Berikut merupakan gambar sketsa teras bangku, mana ini terlihat bahwa panjang lereng dipotong dengan pembuatan teras sebagai bidang olah, terlihat seperti gambar yang kedua, gambar teras bangku. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dilakukan desain terhadap lahan reklamasi yang ada pada lokasi penelitian, di mana lahan tersebut dibuat dua tingkat timbunan dengan lokasi tertinggi berada pada elevasi 33 dan yang paling rendah adalah 13 meter di atas permukaan laut. Itu merupakan peta desain reklamasi. Selanjutnya, pengendalian erosi dan sedimentasi. Curah hujan dikeluarkan oleh Stasiun Hujan PT Indonesia Chemical Alumina atau PT ICA, yang merupakan pihak ketiga dalam melakukan pengamatan terhadap curah hujan pada daerah penelitian. Data pengamatan curah hujan tersebut kemudian diberikan kepada Satuan Kerja Health, Safety and Environment PT Antam UBP Bauxit. Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan debit limpasan pada parameter koefisien limpasan 0,7, catchment area 0,092, intensitas hujan sama dengan 29,32, sehingga debit atau Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A, mendapatkan debit sebesar 0,525 meter pangkat 3 per detik. Dari besar debit yang didapat dari hasil perhitungan,
Didapatkan dimensi paritan yang ideal untuk penyaliran air limpasan dengan debit sebesar 0,525 meter pangkat 3 per detik. Berikut adalah tabel dimensi paritan dengan parameter paritan dan angka dimensinya. Selanjutnya gambar dimensi paritan, di mana kedalaman aliran sebesar 0,55 meter dan lebar dasar saluran adalah 1 meter dan kemiringan dinding saluran sebesar 0,577 atau 60 derajat. Merupakan visualisasi paritan di mana terdapat paritan dan tanggul serta pembatas dari ke arah jalan dan area di sekitarnya. Analisis tingkat kesuburan tanah pucuk. Pengujian terhadap sifat fisik dan kimia tanah yang ada di tempat penelitian dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak, yang hasil ujinya kemudian diberikan kepada Satuan Kerja HSE. Berikut adalah tabel analisa sifat kimia topsoil dan sifat fisiknya. Dengan dibandingkan dengan tabel kriteria penilaian tingkat kesuburan tanah yang dikeluarkan Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1986. Didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terhadap kesuburan tanah pucuk yang ada di lokasi penelitian dan setelah dibandingkan dengan kriteria tingkat kesuburan tanah yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1986, diketahui bahwa kondisi dan tingkat kesuburan tanah pucuk berada dalam kriteria sedang dengan pH yang agak masam dan memiliki kandungan C organik yang cukup tinggi. Selanjutnya penentuan jenis tanaman. Jenis tanaman yang dipilih dalam kegiatan vegetasi adalah tanaman yang dapat membantu perbaikan kualitas tanah dan serta hidrologi daerah setempat. Jenis tanaman yang ini ditujukan kepada jenis yang ideal dengan syarat-syarat seperti cepat tumbuh, bisa tumbuh dalam kondisi yang kering, mudah ditanam dan tidak begitu memerlukan pemeliharaan khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanah pucuk di lokasi penelitian yang dilakukan oleh Satuan Kerja HSE menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dan cocok untuk tanaman jambu mete atau jambu mede. Namun sebelum dilakukan penanaman tumbuhan cepat tumbuh, lahan reklamasi lebih dulu ditanami tanaman penutup atau legume cover crop. Jenis tanaman penutup atau LCC yang akan digunakan adalah jenis kacang-kacangan. Jumlah tanaman ditentukan berdasarkan luas lahan dan jarak tanam tumbuhan revegetasi. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah tabel kebutuhan jumlah tanaman revegetasi, di mana lahan dibagi menjadi bagian atas, lereng 1, terasering, lereng 2, dan dasar lahan atau bagian bottom. Berikut adalah gambar pola penanaman. Warna hijau adalah tanaman cepat tumbuh dan hitam adalah tanaman LCC. Jarak antar tanam dari tanaman cepat tumbuh 3 x 3 meter dan LCC dengan jarak tanam setengah x setengah meter. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penataan lahan pada PIT B2 PIT 7B dengan luas area 9,2 hektar dilakukan terhadap disposal overburden yang terdapat pada lahan bekas tambang yang akan dikupas dan dibentuk dengan memperhatikan kontur sekitar lahan sehingga lahan tersebut dalam kondisi siap untuk mendukung kegiatan. Yang kedua, volume overburden yang digunakan dalam pembentukan lahan reklamasi sebesar 279.776 bank kubik meter yang merupakan disposal yang ada pada PIT B2 serta kebutuhan topsoil yang akan ditebar sebesar 38.749,8 bank kubik meter yang diambil dari tumpukan sekitar lokasi penelitian serta dari PIT B1 yang berjarak kurang lebih 250 meter dari PIT B2.
Sebelum kegiatan revegetasi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penataan terhadap lahan yang akan direklamasi. Dalam hal ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah backfilling, grading, membuat bentuk timbunan yang aman dengan lereng yang stabil, pembuatan teras dan guludan, serta pembuatan sistem penyaliran atau drainase pada area reklamasi untuk mengendalikan erosi dan sedimentasi. Yang keempat, geometri timbunan dirancang pada ketinggian sampai 20 meter dengan kemiringan 30 derajat dan tinggi setiap bench 10 meter dengan bentuk dua tingkat timbunan atau dua lereng dan panjang teras 10 meter. Didapatkan besar sudut overall slope sebesar 24 derajat dan FK 1,8 menunjukkan bahwa lereng tersebut dalam kondisi aman. Bagi catatan, semakin landai lereng yang dibuat, maka semakin kuat stabilannya. Yang kelima, analisis terhadap curah hujan yang terdapat pada lokasi penelitian didapat hasil perhitungan dengan besar curah hujan rencana atau XT sebesar 162,04 mm per hari, intensitas curah hujan atau I 29,32 mm per jam, dan debit air limpasan atau Q sebesar 0,525 meter pangkat 3 per detik. Yang keenam, dimensi saluran yang sesuai dengan debit limpasan yang akan masuk berdasarkan perhitungan didapat luas paritan sebesar 0,75 meter dengan kedalaman aliran 0,55 meter. Saluran air atau paritan akan dibuat mengelilingi lahan reklamasi serta pada dasar lereng. Simpulan yang ketujuh, tanah pucuk atau topsoil yang ada di area penambangan Bukit 7B PT Antam BP Boksit Kalimantan Barat memiliki tingkat kesuburan yang sedang dengan nilai pH bersifat agak masam, maka dengan penebalan tandan kosong kelapa sawit dari pangkus, pengkokosan dan pencacahan serta penebalan selesai ditujukan untuk mengatur pH tanah dan menaikkan kandungan unsur hara lainnya. Terlapan dalam kegiatan revegetasi jenis tanaman yang digunakan adalah jenis kacang-kacangan sebagai tumbuhan cover crop atau LCC, dan jenis tanaman pohon cepat tumbuh yang dipilih adalah jambu mede atau jambu mete dengan luas B2 9,2 hektar, maka jumlah tanaman direncanakan pada kegiatan revegetasi sebanyak 10.226 batang pohon. Pelaksanaan kegiatan revegetasi akan dilakukan kerjasama dengan kelompok tani binaan Satuan Kerja CSR, GA dan TR PT Antam Tbk UGP Boksit Kalimantan Barat, yaitu kelompok tani Baluh Permai, Melati Natai, dan Segelam. Kegiatan penanaman disesuaikan dengan iklim dan musim hujan daerah penelitian. Pemeliharaan pada lahan reklamasi akan terus dilakukan pemantauan dan perawatan terhadap pertumbuhan tanaman dan instrumen drainase pada lahan reklamasi seperti saluran air dan tanggul-tanggul sehingga keberhasilan reklamasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Saran dalam kegiatan reklamasi, tahap operasi produksi, penanganan atau pengelolaan terhadap topsoil harus lebih diperhatikan agar lapisan topsoil yang dikupas tidak banyak tercampur atau terblending dengan OB pada saat melakukan pengupasan. Penimbunan topsoil harus dilakukan dengan mempersiapkan lahan yang memenuhi persyaratan untuk lokasi penimbunan serta teknis pemindahan dan penimbunan berupa ketebalan maksimal timbunan topsoil. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Main Planning and Development, Departemen, serta pengawas operasi di lapangan, sehingga diharapkan topsoil yang akan digunakan pada saat kegiatan reklamasi nantinya dapat meningkat dari sebelumnya, baik dari segi kuantitas serta kualitasnya. Yang kedua adalah pemanfaatan kembali lumpur sedimen kolam pengendapan yang merupakan tailing dari pencucian dan pengolahan ore bauksit sangat bagus untuk direalisasikan. Namun harus dilakukan kajian lebih lanjut terhadap parameter-parameter sifat fisik dan kimia tanah seperti kuat geser, daya dukung, permeabilitas, hidrologi, kesuburan, dan sebagainya. Begitupun dengan cara pengolahan lumpur di lapangan sehingga memenuhi persyaratan teknisnya. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas air limpasan sehingga dapat meminimalisir pencemaran terhadap pelayanan umum seperti sungai dan badan air, dapat dilakukan dengan pembuatan cek dam sederhana atau box control pada titik-titik yang cukup jauh dari outlet sedimen pond, serta dekat dengan sungai yang ada di sekitar lokasi tambang.
Box control nantinya dirancang dengan pembuatan beberapa kolam pengendapan yang saling terhubung, di mana pada bagian inlet dan outlet kolam dipasang ban mobil atau truk yang berfungsi sebagai media filtrasi air yang masuk dan keluar dari outlet sedimen pond. Yang keempat, penambahan alat pada kegiatan reklamasi berupa bulldozer, ekskavator, serta dump truck untuk kegiatan reklamasi sejak dini. Terlebih pada saat kegiatan penataan lahan, alat yang ada saat penelitian berlangsung sepenuhnya melaksanakan kegiatan penambangan, sehingga persiapan reklamasi hanya menggunakan alat seadanya. Yang kelima, penentuan jenis tanaman yang digunakan saat pelaksanaan reklamasi sebaiknya diusahakan dengan penanaman kembali vegetasi yang ada sebelumnya atau tumbuhan produktif lain yang memiliki aneka ragam vegetasi, sehingga tumbuhan yang nantinya terdapat pada reklamasi tidak homogen. Saran yang keenam, pemeliharaan jalan reklamasi selalu diperhatikan agar tidak rusak, seperti terjadinya genangan air yang dapat membuat jalan becek. Yang ketujuh, penelitian terhadap sistem penyaliran atau drainase lahan reklamasi perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui tentang tingkat sedimentasi volume endapan yang ada pada saluran air dan SAM, sehingga dapat ditentukan periode waktu pengerukan yang harus dilakukan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.